Hai, buah tais dimakan Maharaja Sakti, buah dimakan terasa asam. Sebelum saya memulai video kali ini, izinkan saya membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobby Ardiansa. Kali ini saya akan membahas sebuah rumus sederhana untuk mengolah data hasil dari penelitian. Apa yang akan kita temukan di sini? Nanti dalam pembahasan ini kita akan menemukan bagaimana cara menghasilkan sebuah nilai rata-rata dari hasil penelitian dari siklus 1 dan siklus 2. Jadi kita akan menemukan nilai rata-ratanya. Yang kedua, kita akan menghitung nilai persentase keberhasilan. Dan yang ketiga, hasil dari analisis tersebut kita paparkan atau kita buat dalam sebuah diagram. Dalam pembahasan ini yang kita gunakan yaitu rumus Epirets dan if atau jika maka. Gitu. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan data dari penelitian tersebut. Jadi di sini saya sudah menyiapkan hasil dari penelitian siklus 1 dan siklus 2. Jadi saya ambil contoh peningkatan keterampilan menulis teks prosedur dengan pemanfaatan media teknologi berbasis Canva pada siswa kelas 11 SMK 6 Seluma. Seperti itu. Ini bebas, ini sebagai contoh saja. Nanti teman-teman bisa menggunakan data-data lain atau hasil penelitian lain yang dianalisis dengan rumus sederhana Epirets dan if atau rumus rata-rata dan jika maka. Seperti itu. Jadi karena datanya sudah ada, ini jumlah respondennya hanya 20 orang. Kebetulan saya ambil sampel saja. Di kolom nilai rata-rata itu langsung saja kita terapkan atau kita tuliskan rumus sama dengan Epirets. Ini sudah ada Epirets. Setelah itu kita ambil kolom nilai siklus 1 B7 dan juga kita ambil juga nilai kolom C7 di siklus 2. Itu kita tutup dengan tanda kurung. Lalu kita enter. Nah, ini timbul atau sudah keluar hasilnya yaitu nilai rata-rata di responden 1 siklus 1 dan siklus 2 nilai rata-ratanya yaitu 75. Seperti itu. Karena kita sudah menerapkan rumus Epirets pertama tadi di responden 1, untuk yang ke bawahnya atau responden lainnya kita tidak perlu lagi menerapkan rumusnya. Jadi cukup kita arahkan kursor ke kolom nilai rata-rata di responden 1 atau D7 ya, di kolom D7 sampai di bagian bawah itu nanti ada tanda plus warna hitam, lalu kita tarik saja. Jadi secara otomatis nilai rata-ratanya sudah berhasil kita analisis atau kita hasilkan seperti itu. Jadi rumusnya sudah otomatis. Jadi ke 20 responden ini nilai rata-ratanya sudah kita dapatkan semuanya. Lalu setelah nilai rata-rata sudah kita hasilkan, kita ke tingkat keberhasilan siklus 1 seperti itu. Bagaimana? Kita menggunakan rumus if. Caranya sama dengan if. Ini sudah ada if. Untuk logika tes 1 itu kita tuliskan lebih besar, kita tuliskan, kita klik dulu di B7 atau kolom nulis ini siklus 1 B7. Setelah itu kita tulis lebih besar atau sama dengan 75, karena kita batas ambang atau KKM-nya kita ambil 75 seperti itu. Lebih besar setelah itu sama dengan 75. Kita ketik titik koma ini sebagai pembatas seperti itu. Titik koma yaitu tanda petik atau tanda kutip tuntas. Tuntas. Nah, itu kita tutup tanda petik lagi. Kita ketik lagi tanda titik koma ini sebagai penanda untuk value in false yang baru. Yang jadi ketika value in if true-nya sudah
kita tentukan yaitu tuntas. Jika nilainya lebih dari 75 itu tuntas, dan value inverse-nya atau nilai selain itu atau di bawah itu nantinya tidak tuntas, maka kita ketik titik koma. Nah, itu kita tulis, jangan lupa tanda petik, baru kita tidak tuntas seperti itu. Tidak tuntas. Tanda petik lagi, kita tutup dengan tanda kurung. Ini rumusnya sudah kita buat. Lalu apa yang kita lakukan yaitu di enter. Kita enter, ya, tidak tuntas. Kenapa tidak tuntas di sini? Karena di nilai siklus 1 itu jumlahnya 74, sedangkan KKM kita itu 75. Sama seperti di nilai rata-rata tadi, karena kita sudah menerapkan rumusnya di satu kolom saja. Lalu kita tarik ke bawah dan blank. Hasilnya keluar. Tidak tuntas dan tuntas, tuntas dan tidak tuntas. Begitu juga di tingkat keberhasilan siklus 2. Sama, rumusnya sama. Kita gunakan if. Nah, itu kita ketik if buka kurung, kita klik di C7. C7 ini yaitu nilai siklus 2. C7 sama lebih besar atau sama dengan 75 sebagai KKM. Titik koma, tanda petik, tuntas. Kita tulis tuntas. Yaitu tanda petik lagi, titik koma, tidak tuntas. Tidak tuntas. Tanda petik. Ini saya ubah dulu kita agar tampilannya nanti kita tutup dengan tanda kurung. Seperti itu. Lalu kita bang, keluar lagi. Jadi kita tarik lagi sama dengan yang tadi. Sudah. Jadi di siklus 2 hasilnya semuanya tuntas, dan siklus 1 itu ada beberapa yang belum tuntas. Itu untuk rumus average dan if-nya sudah kita terapkan dan sudah berhasil. Jadi datanya sudah kita dapatkan. Di siklus 1 berapa orang tuntas, di siklus 2 berapa orang yang tidak tuntas. Kenapa ini kita pisahkan antara siklus 1 dan siklus 2 tuntas dan tidak tuntasnya? Ini nantinya akan kita terapkan ke diagram agar tampak berapa persentase kenaikan ketuntasannya, seperti itu. Lalu kita tahap kedua, yaitu kita melihat nilai rata-rata dari setiap siklus. Ini kita sama seperti tadi, average. Kita melihat nilai rata-rata di siklus 1. Kita klik di siklus 1 yang responden pertama, lalu kita blok semuanya, yaitu kita tutup tanda kurung dan kita enter. Ini dapatlah nilai rata-rata siklus 1. Begitu juga di nilai rata-rata siklus 2. Sama dengan average, kita blok siklus 2, tutup tanda kurung, kita enter. Nah, ini sudah ketemu nilai rata-rata di siklus 1 yaitu 75/6,65, dan nilai rata-rata di siklus 2 78,75, seperti itu. Lalu kita melihat persentase ketuntasan. Bagaimana kita melihat persentase ketuntasan? Nanti kita akan melihat berapa persen tuntas siklus 1 dan berapa persen tuntas di siklus 2. 16 orang tuntas, seperti itu. Jadi rumusnya bagaimana? Kita melihat persentasenya sama dengan buka kurung 16/20 tutup kurung dikali 100. Ini kita dapatnya dari mana? 16 orang ini tuntas di bagian siklus 1. 20 orang itu jumlah jumlah responden, dan 100 persentase. Kita enter di 80%. Jadi di siklus 1 itu hanya 80% yang berhasil atau yang tuntas. Lalu kita cari juga persentase yang di siklus 2. Karena ini semuanya tuntas, berarti sudah 100%. Tapi
kita gunakan rumusnya juga biar lebih bagus. Jadi 20 per 20 dikali 100. Kita enter. Ya, 100%. Jadi yang tuntas di siklus 1 yaitu 80% dan di siklus 2 itu 100%. Begitu juga dengan yang tidak tuntas. Kalau tidak tuntas tadi ada 4 orang di siklus 1 tidak tuntas. 4 per 20 dikali, jadi 20% tidak tuntas. Dan begitu juga di siklus 2, karena siklus 2 itu tidak ada yang tidak tuntas, kita anggap tidak ada yang tidak tuntas, maka 0 per 20 dikali 100. Sebenarnya kita tanpa melalui proses ini, karena kita sudah tahu jumlah, jadi 100% tuntas di siklus 2, kita tidak perlu lagi mencari persentase tidak tuntas di siklus 2. Hanya saja ini agar kita teman-teman juga mengetahui bagaimana cara atau langkahnya. Jadi saya terapkan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita mencari persentase keberhasilan dari perubahan atau kenaikan nilai dari siklus 1 dan siklus 2. Ini diambil dari nilai rata-rata antara siklus 1 dan siklus 2. Ini sudah ada buat, yaitu tingkat keberhasilan dan jumlah berapa orang responden yang berhasil dan berapa orang responden yang tidak berhasil. Dari data 20 orang responden ini, yang berhasil menuntaskan dari KKM atau melebihi dari angka KKM yaitu 17 orang. Maka sama halnya dengan rumus tadi, kita cari tingkat keberhasilannya yaitu sama dengan buka kurung 17 per 20 itu tutup kurung dikali 100%. So, ini berarti 85%. Jadi sama di siklus 2 juga 85%. Ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan, persentase keberhasilan dari data tersebut yaitu 85% setelah melalui siklus 1 dan siklus 2. Itu. Ini datanya sudah kita dapat. Yang terakhir yaitu kita membuat data tersebut ke dalam sebuah diagram. Caranya bagaimana? Data ini kita blok, kita ke insert, kita bagian kolom. Setelah itu kita ambil 2 dimensi saja agar lebih mudah kita membacanya. Tapi bebas buat 3 dimensi atau yang lainnya. Kita pindahkan dulu, kita pindahkan ke sini saja. Sini. Ya, kita pindahkan ke sini. Yang ini titelnya itu kita ganti judulnya kemampuan menulis teks prosedur. Ini sebenarnya bebas ya teman-teman ya. Jadi bagaimana teman-teman mau atau menulisnya mana baiknya menurut teman-teman. Jadi judulnya bebas atau tulisannya. Jadi ketik saja di sini untuk mengubah judulnya. Tergantung dengan penelitian atau hasil penelitian dari teman-teman itu nanti. Yang series itu kita ganti warna biru. Jadi dia select data. Yang seri 1 kita edit. Yang warna biru itu seri 1 jadi siklus 1. Kita tulis siklus 1 biar enak kita membacanya. Siklus 1, oke. Setelah itu yang kedua kita edit juga sama siklus 2. Kita oke kan. Nah, inilah data yang kita dapatkan dari hasil penelitian menulis teks prosedur dan kita terapkan nilai rata-rata serta persentase keberhasilan. Setelah itu kita terapkan ke dalam sebuah diagram. Dari nilai rata-rata siklus 1 itu 70,5 itu nilai rata-rata
Siklus 2 78,75. Lebih tinggi di siklus 2, ada peningkatan. Begitu juga di tingkat ketuntasan, tingkat ketuntasan siklus 1 warna biru itu 80% dan siklus 2 meningkat dan bahkan 100%. Itu contohnya seperti itu. Siklus untuk tidak tuntas, siklus 1 itu 20% tidak tuntas. Di siklus 2 karena semuanya tuntas, maka yang tidak tuntas 0. Begitu persentase keberhasilan 85%. Mungkin itu teman-teman untuk video kali ini, bagaimana mencari nilai rata-rata tingkat ketuntasan kemampuan menulis teks prosedur. Jadi hasil dari sebuah penelitian agar kita mengetahui bagaimana tingkat persentase keberhasilan dari penelitian tersebut. Semoga bermanfaat hasil dari pemaparan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya.